Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jannah, uban atau rambut berwarna putih sebenarnya merupakan kondisi lazim bagi semua orang, terutamanya untuk mereka yang sudah dewasa dan berusia lanjut. Namun, keberadaan rambut satu ini ternyata cenderung menurunkan rasa percaya diri pada sebagian orang. Alhasil, banyak di antara mereka berupaya menghilangkan uban dengan mencabutnya. Ternyata dalam rambut yang mulai beruban menyimpan kedahsyatan yang banyak tak disadari. Apa gerangan kedahsyatan tersebut? Terdapat beberapa dalil dan hikmah yang menunjukkan larangan mencabut uban, baik sudah tua maupun masih muda. Di antaranya, 1. Uban mengingatkan seorang dekatnya ajal. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Surat Al-Fatir ayat 37. Tahukah Anda apakah yang dimaksud sang pemberi peringatan dalam ayat di atas? Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam kitab tafsir beliau bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Ibnu Uyainah, dan yang lainnya menjelaskan bahwa maksud sang pemberi peringatan dalam ayat di atas adalah uban. Karena lumrahnya uban muncul di usia senja, jadilah uban itu sebagai pengingat manusia bahwa ia berada di penghujung kehidupan dunia, menanti tamu yang pasti datang dan tak disangka-sangka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Dan tidak banyak yang melebihi daripada itu." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Wah, uban mengingatkan jangan rakus terhadap dunia. Munculnya uban membuat seorang sadar bahwa keberadaannya di dunia ini tidaklah selamanya, hanya sebentar bila dibandingkan kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat, yang satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Angan-angan kosongnya pun pupus. Ketamakannya terhadap kimilau harta mulai berkurang. Ia lebih disibukkan oleh hal-hal yang pasti. Hari-harinya menjadi lebih produktif untuk mempersiapkan bekal akhirat. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Zuhud terhadap dunia akan memupuskan angan-angan kosong. Ia tak lagi berlebihan dalam hal makanan dan pakaian." 3. Uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki selai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Albani dalam Sahih Taghrib wa Tarhib. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya uban itu cahaya bagi orang-orang mukmin. Ka'b bin Murrah radhiyallahu anhu berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah beruban dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1634, disahihkan oleh Albani. Oleh karena itu, orang yang mencabut ubannya, ia akan kehilangan cahaya di hari kiamat. 4. Mendorong seorang untuk lebih giat beramal. Uban menyadarkan orang-orang yang berakal untuk lebih semangat dalam kebajikan, membuatnya semakin peka terhadap hak-hak Robnya dan hak-hak sesama makhluk. Waktunya ia habiskan untuk kebaikan, ibadahnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan sanadnya, Bakar bin Abdillah Al-Muzani berkata, "Bila Anda ingin mendapat manfaat dari sholat Anda, maka katakanlah pada diri Anda, barangkali setelah ini aku tidak akan sholat lagi." 5.
memancarkan sikap tabah dan wibawa. Rupanya, uban membuat seorang lebih tampak tabah dan berwibawa. Sikapnya tenang ketika berbicara, berbuat serta bermuamalah dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang-orang yang sudah tua. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban atau orang tua. Hadis riwayat Abu Daud dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, hadis hasan, yaitu dengan memuliakannya bila ia berkumpul dengan kita dalam satu majelis, bersikap sopan dan santun kepadanya dan berusaha menjadi pendengar yang baik ketika dia berbicara, serta mengambil faidah dari lika-liku kehidupan yang telah ia lalui. Dalam riwayat lain dijelaskan dari Sa'id bin Musayyib, beliau berkata, Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang yang pertama berkhitan, orang pertama yang memotong kumis, dan orang pertama yang melihat uban lalu berkata, apakah ini wahai Tuanku? Maka Allah berfirman, kewibawaan wahai Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai Tuanku, tambahkan aku kewibawaan itu. Hadis Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Berangkat dari kedahsyatan-kedahsyatan di ataslah, kemudian jumhur ulama atau mayoritas ulama menyimpulkan bahwa hukum mencabut uban adalah makruh. Pendapat ini dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan ada pula ulama yang menghukumi haram, seperti Al-Baghawi rahimahullah. Beliau menyatakan, seandainya mau dikatakan haram karena adanya larangan yang tegas mengenai hal ini, maka ini tidak mustahil. Tidak ada bedanya antara mencabut uban pada rambut kepala maupun jenggot. Imam Nawawi rahimahullah menukil pernyataan ini dalam Al-Majmu'. Ibnu Muflih juga menyatakan, ada kemungkinan yang menunjukkan bahwa mencabut uban itu hukumnya haram. Namun, dalam masalah ini, pendapat yang lebih rajih insya Allah adalah pendapat yang menyatakan makruh. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.